Berita olahraga hari ini. Nathan Chuon ungkap peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Misi balas dendam. Vietnam siap main licin demi kalahkan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Oh tidak, Nova Arianto coret bintang sepak bola Lionel Messi dari timnas U17 Indonesia karena dua alasan ini. Berita selengkapnya hanya di sini. Nathan Chuon, salah satu pemain andalan timnas Indonesia, baru-baru ini memberikan pandangannya tentang peluang skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Dalam wawancara dengan FAFA, Nathan mengungkapkan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil di panggung dunia. Menurut Nathan, skuad Garuda saat ini sedang dalam proses perkembangan yang sangat positif. Kami memiliki tim yang hebat. Kami sedang berkembang, kata Nathan. Ia juga menambahkan bahwa jika melihat perkembangan permainan tim antara Maret dan Juni lalu, perbedaan dalam gaya bermain mereka sudah terlihat jelas. Ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia terus mengalami kemajuan yang signifikan. Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026 tentu tidak akan mudah. Dalam drawing yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 27 Juni tahun 2024, Indonesia tergabung dalam grup yang bisa dibilang grup maut di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Di grup C ini, Indonesia harus berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Tiongkok, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Tantangan pertama akan dihadapi pada 5 September tahun 2024 mendatang, di mana skuad Garuda akan bertandang ke markas Arab Saudi. Nathan Chuon juga membahas tentang format baru Piala Dunia tahun 2026 yang memberikan peluang lebih besar bagi tim-tim Asia untuk lolos. Dalam format baru ini, setidaknya ada 8 negara Asia yang akan mendapatkan tiket ke putaran final Piala Dunia. Nathan melihat format baru ini sebagai sesuatu yang sangat positif. Sekarang ada lebih banyak peluang bagi tim-tim Asia untuk lolos ke Piala Dunia. Ini sangat bagus untuk kompetisi karena lebih banyak negara yang berkesempatan tampil di Piala Dunia, ujarnya. Kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik dan kontroversial seputar persiapan Vietnam menghadapi timnas Indonesia. Ada rumor bahwa Vietnam siap bermain licik demi mengalahkan skuad Garuda. Kita semua tahu bahwa performa Vietnam dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Salah satu buktinya adalah kekalahan beruntun mereka dari timnas Indonesia. Pada awal tahun ini, Indonesia sukses mengalahkan Vietnam 1-0 di Piala Asia 2024. Tidak hanya itu, dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, timnas Indonesia kembali mempecundangi Vietnam dengan 2 kemenangan telak. Pertama, Indonesia menang 1-0 di SUJBK, dan kemudian berpesta gol 3-0 di Stadion Medina, kandang Vietnam sendiri. Hasil ini menunjukkan betapa dominannya skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Namun, Vietnam belum menyerah. Mereka akan kembali berhadapan dengan timnas Indonesia pada akhir tahun ini dalam grup B ASEAN Cup tahun 2024. Jelang pertandingan tersebut, Vietnam sudah mulai mempersiapkan diri dengan serius. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sim, telah menetapkan 3 kriteria penting untuk memilih pemain yang akan dibawanya ke turnamen ini. Hal ini diungkapkan oleh asisten pelatih mereka, Choi Won-kwon. Kriteria pertama, mencari pemain dengan postur tinggi untuk posisi bek. Kedua, memilih gelandang dengan pemahaman teknis yang kuat. Dan yang ketiga, memilih striker yang memiliki sifat nakal atau licik di lapangan. Kriteria ketiga ini, yaitu mencari striker yang nakal,
telah menimbulkan banyak perbincangan. Media Vietnam, Seoul, menyoroti bahwa striker dengan karakter seperti ini bisa memberi keuntungan bagi tim, namun juga bisa menjadi bumerang karena berisiko memancing kritik dari supporter. Soha bahkan mengingatkan tentang insiden pada tahun 2021 saat striker Vietnam, Van Toel, terlibat dalam kontroversi. Dalam pertandingan melawan Malaysia di kualifikasi Piala Dunia, Van Toel sengaja menjatuhkan diri meskipun tidak ada kontak fisik dari pemain lawan. Meski begitu, wasit tetap memberikan penalti dan Vietnam akhirnya memenangkan pertandingan 2-1. Shin Tae-yong sepertinya tidak perlu terlalu khawatir dengan adanya VAR. Wasit memiliki kesempatan lebih besar untuk membuat keputusan yang tepat dan menghindari keputusan kontroversial seperti yang dialami Malaysia pada tahun 2021. VAR bisa menjadi alat penting untuk memastikan keadilan di lapangan. Baru-baru ini, Nova Arianto memanggil 32 pemain untuk mengikuti proses seleksi Timnas U17 Indonesia. Seleksi ini dimulai pada Selasa, 5 Agustus tahun 2024, dan salah satu nama yang menarik perhatian publik adalah Lionel Messi. Namun, jangan salah paham dulu. Lionel Messi yang dimaksud bukanlah mega bintang asal Argentina, melainkan seorang pemain muda dari ASIOP yang berposisi sebagai bek. Meskipun namanya menarik perhatian, sayangnya Lionel Messi Al-Fajri hanya bertahan 3 hari. Dalam proses seleksi, Nova Arianto memutuskan untuk mengcoretnya dari daftar pemain yang akan lanjut ke tahap berikutnya. Apa alasannya? Nova Arianto menjelaskan bahwa ada 2 alasan utama yang membuat Lionel Messi Al-Fajri harus pulang lebih awal. Pertama, postur tubuhnya belum memenuhi kriteria yang diinginkan oleh tim pelatih. Kedua, kualitas permainan yang ditunjukkan Messi Al-Fajri selama latihan juga belum sesuai dengan standar yang diharapkan. Dalam wawancara dengan media, Nova Arianto mengatakan, Lionel Messi sudah saya kembalikan. Secara postur dan kualitas belum sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak hanya Lionel Messi Al-Fajri, pemain keturunan bernama Matthew Davis juga harus tersingkir dari seleksi Timnas U17 Indonesia. Matthew Davis adalah pemain berdarah Indonesia dan Australia yang berposisi sebagai bek dan saat ini membela klub asal Australia. Sama seperti Lionel Messi, Matthew Davis juga dipulangkan karena tidak memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Nova Arianto. Untuk Matthew Davis sudah kami pulangkan juga, kata Nova Arianto. Seleksi pemain ini merupakan bagian dari persiapan Timnas U17 Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025. Proses seleksi ini akan berlangsung hingga akhir pekan ini. Pemain yang terpilih nantinya akan mengikuti pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan jelang turnamen yang akan berlangsung dari 19 hingga 27 Oktober tahun 2024. Timnas U17 Indonesia tergabung di grup D bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Laga pertama mereka akan digelar pada 23 Oktober tahun 2024 melawan Kuwait di Stadion Ali Sabah Al Salam, Farwania. Setelah itu, Timnas U17 akan menghadapi Kepulauan Mariana Utara pada 25 Oktober. Dan terakhir Australia pada 27 Oktober. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola Indonesia dan dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.